Bahaya stunting terhadap anak bisa mengancam bangsa kita. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Kalau kita biarkan, maka anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. Waspada terhadap stunting bagi anak kita. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan umumnya. Masa kehamilan terutama dimulai sejak 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi sehingga harus perhatian khusus. Ibu hamil sangat penting memeriksa kehamilannya kepada dokter atau bidan dan juga memerlukan informasi yang benar untuk kesehatan diri dan bayinya. Hal ini penting agar bayi yang dilahirkan sehat dan memiliki berat badan yang normal. Penyebab stunting adalah kurangnya gizi pada bayi. Tidak tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai. Mereka rentan terhadap penyakit, merusak perkembangan fisik, dan kognitif menjadi terhambat. Anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan, sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. 1000 hari pertama kehidupan anak-anak kita adalah 1000 hari yang sangat menentukan. Menentukan untuk kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan di usia selanjutnya. Hari menentukan itu dimulai sejak fase kehamilan selama 9 bulan, ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar 1000 hari pertama anak kita terlalui dengan baik? Pertama, ibu perlu memastikan asupan gizi yang seimbang selama kehamilan, ditambah mengkonsumsi vitamin untuk ibu hamil. Selama kehamilan, ibu perlu memeriksakan ke bidan atau dokter kandungan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan. Kedua, persiapkan diri untuk IMD atau inisiasi menyusui dini untuk memastikan kandungan terbaik dari ASI diminum oleh bayi kita ketika ia baru lahir. Air susu yang pertama kali keluar setelah melahirkan sangat penting bagi bayi kita. Selanjutnya, ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ya Bu. Setelah itu, ASI tetap diberikan sampai 2 tahun, dilengkapi dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Ibu juga perlu makanan bergizi dalam jumlah cukup supaya produksi ASI terjaga, bayi pun tumbuh sehat. Ketiga, menimbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan ke posyandu dan memberikan imunisasi dasar wajib. Keempat, lengkapi imunisasi dasar atau asuh dan stimulasi anak sesuai pertumbuhan. Jangan lupa untuk mengatur jarak kelahiran serta menjaga kebersihan supaya anak kita tidak mudah sakit dan terserang diare. Mari kita jaga dengan sepenuh hati 1000 hari yang menentukan ini. Jangan lupa, ibu juga jaga makanan dan kesehatan ya. Ayah juga harus bahu-membahu dengan ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Ayo ibu dan ayah, berikan yang terbaik untuk generasi penerus kita agar tidak gagal tumbuh. Ayah, waktumu sedikit. Hai ayah, aku sudah dalam kandungan ibu. Masa depanku dimulai 1000 hari dari sekarang. Sebelum aku berusia 2 tahun, aku bisa mengalami stunting. Jika aku stunting, maka aku tidak berprestasi, gampang sakit, dan aku tidak tumbuh optimal. Tapi kau bisa mencegahnya ayah, meski waktumu tak banyak. Ayah harus peduli ibu dan aku sejak dalam kandungan. Dimulai dengan mengantar ibu periksa kehamilan. Pastikan ibu mendapatkan makanan gizi seimbang dan jangan lupa ingatkan ibu minum asam folat dan zat besi. Ketika aku lahir, dampingi ibu agar aku mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Buat ibu
ilmu kedokteran sendiri stunting itu apa sih? Ya, kalau kita bicara stunting itu adalah suatu keadaan gagal tumbuh dan kembang. Nah, ini dua kata yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ada kegagalan pada pertumbuhannya, ada kegagalan pada perkembangannya. Dan ini harus terjadi secara bersamaan baru kita katakan dia adalah stunting. Nah, kalau gagal pada pertumbuhannya itu indikatornya terlihat dari tinggi badan anak itu tidak mencapai menurut usianya dia. Jadi dia berada di bawah jaraknya dengan angka median rata-rata harusnya tinggi badan yang tercapai itu lebih kurang adalah minus 2 Z-score. Jadi jaraknya jauh sekali dengan nilai mediannya. Nah, kalau gagal kembang berarti itu mencakup kepada kecerdasan intelektualnya tidak tercapai, kemudian emosionalnya juga tidak. Nah, kedua keadaan inilah yang merupakan indikator anak itu stunting. Tapi kalau balik lagi kita bicara soal stuntingnya nih dok, apa ya, ketika orang dengar kata stunting mungkin yang terlintas adalah oke, anak yang pendek gitu ya atau yang nggak bisa tinggi itu berarti udah masuknya ke stunting gitu. Tapi sebenarnya ciri-cirinya nih yang bisa dilihat secara kasat mata untuk anak stunting tuh seperti apa sih? Nah, yang pertama terlihat adalah memang anak itu terlihat jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Tapi apakah yang pendek sudah pasti stunting? Belum Nah, tentu kan? Kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda yang lain. Biasanya anak stunting itu lebih pendiam dan apatis. Jadi pendiamnya disertai apatis. Jadi kadang-kadang dia eye kontaknya itu rendah. Jadi kalau kita ajak ngomong, dia itu jarang mampu bisa bertahan lama untuk kontak mata. Itu kan menunjukkan ada gangguan pada perkembangan motorik dan psikomotoriknya gitu kan. Ini berhubungan langsung dengan IQ mereka. Dan kemudian kalau kita lakukan tes memori, memang kemampuan mengingatnya rendah sekali. Dan biasanya juga ketika memasuki usia pubertas, mereka lebih terlambat dibandingkan anak-anak seusianya mereka. Penasarannya tapi katanya baru bisa diketahui sekitar umur 2 tahun. 2 tahun, betul. Kenapa 2 tahun itu? Iya, sebenarnya prosesnya itu sudah terjadi mulai dari dia di dalam kandungan ibunya. Kan ini masalahnya gizinya, kondisi kekurangan gizinya ini kronis. Tapi memang baru sebenarnya sebelum 2 tahun sudah mulai terlihat, tapi benar-benar bisa ditegakkan diagnosis itu ketika 2 tahun. Disitulah baru kita bisa melihat bahwa ada pencapaian kecerdasannya yang tidak maksimal, karena memang usia 2 tahun itu mestinya sekitar 70% kecerdasan sudah dicapai kan gitu kan. Sel-sel saraf otaknya sudah terbentuk sekian 70% dari otak dewasa, dan itu baru terlihat tidak tercapai. Kemudian tinggi badan menurut usianya juga usia 2 tahun kan mulai melambat pertumbuhannya dibandingkan sebelum 2 tahun. Nah, di situ baru terlihat juga bahwa nggak maksimal pencapaian yang 2 tahun itu gitu. Oke, dan salah satu faktornya kan memang adalah gizi gitu ya. Kenapa seorang anak bisa kemudian terkena stunting. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain nggak sih yang menjadi penyebab stunting? Apakah mungkin karena faktor genetik, keturunan, atau seperti apa? Kalau genetik tidak, tetapi stunting itu faktor utamanya ada 2 memang. Satu terkait asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan selama jangka waktu yang panjang, dan yang kedua karena ada faktor infeksi. Nah, ini salah satu, bisa infeksi duluan karena infeksi asupannya nggak benar, bisa karena asupannya rendah lalu dia gampang terkena infeksi. Nah, ini kan faktor yang bisa saling, mana yang duluan di antara mereka saling terkait satu sama lain. Infeksi apa tuh? Infeksinya macam-macam, bisa misalnya diare berulang, kemudian infeksi saluran pernafasan akut, atas dan sebagainya. Itu kan membuat anak kebutuhannya meningkat untuk melawan bakterinya, tapi nafsu makannya menurun, akibatnya jangka panjang tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu ya. Nah, baru kita bicara infeksi itu kan terjadi, bisa jadi anak tidak mendapatkan imunisasi secara memadai, bisa jadi lingkungannya tidak bersih. Nah, kalau bicara asupan mungkin faktor ekonomi, tapi mungkin juga tidak faktor ekonomi, lebih kepada pola pengasuhan, ketidaktahuan orang tua terhadap gizi yang sesuai untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan pada anak. Oke, kita penasaran sebenarnya, kita tadi bicara mengenai stunting kan, dampak buruknya dan dampak panjang pendeknya itu seperti apa sih, Bu? Ya, kalau jangka pendek sudah jelas, secara fisik dia lebih pendek. Kemudian kecerdasan dia di bawah rata-rata. Bahkan penelitian mengatakan 10-11% lebih rendah, 10-11 poin lebih rendah kecerdasan anak yang stunting ini dibandingkan anak normal. Nah, secara jangka panjang tentu saja kualitas anak ini akan rendah, tidak punya daya saing ya. Nah, kalau kualitas anak-anak ini rendah, tentu dia nggak bisa membangun bangsanya, dan ini akan membuat keadaan bangsa semakin terpuruk. Nah, itu jadi bahayanya di sana. Tapi bisa
sembuhkan nggak sebenarnya? Ya, nah, dan sebelum kita bicara sembuhkan, anak stunting ini sangat mudah sekali terjadi penyakit kelainan metabolik. Jadi lebih cepat obes, lebih cepat DM, sehingga angka kematiannya pun 4 kali lipat berisiko untuk mati dibandingkan yang 4 kali lipat ya? 4 kali lipat berisiko kematian. Nah, terkait dengan apakah bisa diatasi, memang kalau kita melihat IQ-nya udah rendah 10 poin itu, artinya bahwa kita sulit mereversibel itu. Tapi jangan khawatir bahwa ketika anak ini dengan kemampuan intelektualnya rendah tapi diberikan stimulasi yang bagus, diberikan cinta dan kasih sayang yang memadai, anak ini minimal bisa survive pada keadaan dia itu di lingkungannya. Untuk orang tua yang menghadapi anaknya ternyata stunting gitu ya. Langkah-langkah apa sih sebenarnya harus mereka lakukan, yang harus mereka persiapkan gitu? Jadi orang tua ini mesti mengerti bahwa kebutuhan anak itu tidak semata-mata makan kan ya. Jadi anak itu butuh pola asuhnya itu kaitan dengan makan, tapi juga butuh pola asuh untuk emosionalnya dia, juga butuh pola asuh untuk menggiatkan sel-sel sarafnya dalam bentuk stimulasi. Jadi artinya orang tua harus benar-benar peduli dengan pengaturan makan pada anak stunting ini, kemudian memberikan cinta lebih banyak, kasih sayang lebih baik, dan stimulasinya lebih sering. Nah ini mampu membuat anak itu walaupun dia stunting, dia bisa lebih survive di masyarakat. Oke. Ya. Nah, berarti praktiknya itu seperti apa? Makanan seperti apa yang bisa diberikan kepada anak-anak sehingga gizinya terpenuhi? Karena tadi kita lihat mie instan gitu jawaban yang pertama. Kalau nasi mie instan itu kan berarti baru satu kelompok bahan yang terpenuhi, hanya karbohidrat saja. Ya, jadi yang perlu diketahui ibu adalah piring makan anak kita itu mesti berisi adalah minimal 4 kelompok bahan. Jadi piring makan anak. Jadi ada kelompok karbohidrat di dalam, ada kelompok protein di dalam, dan kemudian ada kelompok sayur, ada kelompok buah. Nah, ini merupakan padu padan yang wajib diberikan pada anak untuk tiap kali makan utamanya. Nah, nanti kalau selingannya boleh diberikan buah dengan protein lagi, karena memang anak itu membutuhkan protein lebih banyak dibandingkan orang dewasa gitu ya. Dan mendukung kemudian untuk penyerapannya adalah vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Nah, jadi jangan biarkan lagi anak kita makan hanya dari satu kelompok bahan. Nah, itu sih nasi mie instan, kadang juga lauknya kentang balado kan begitu ya. Dan itu semuanya adalah sumber karbohidrat. Karbo ketemu karbo gitu. Kalau nasi mie instan nggak apa-apa lah, anak kosan aja kalau lagi tanggal tua ya, lagi kepepet boleh lah itu. Oke, Dok, tapi apa namanya kalau misalnya kita bicara stunting, ini kan kayaknya penyakit yang mungkin menyerang masyarakat dari kelas menengah ke bawah karena kekurangan gizi gitu kan. Tapi sebenarnya potensinya seperti apa sih untuk yang dari kalangan menengah ke atas pun untuk terkena gitu? Nah, kalau kita melihat tadi penyebab terjadi stunting itu lebih kepada pola pengasuhan. Jadi 60% anak kita tidak menerima ASI eksklusif dan 2 dari 3-nya tidak menerima MPASI dengan bergizi seimbang gitu. Jadi kalau kita melihat dari kasus stunting pada semua persentil ekonominya orang Indonesia, itu ternyata terjadi pada semua tingkatan ekonomi. Walaupun memang lebih banyak prevalensinya pada perekonomian yang lemah, yang rendah, tapi pada semua kelompok perekonomian stunting ditemukan. Artinya bahwa tidak semata-mata karena faktor ekonomi. Nah, itu tadi pola pengasuhan tadi itu kan. Pola pengasuhan pada anak 60% nggak menerima ASI, 2 dari 3-nya tidak menerima MPASI yang bergizi seimbang. Lalu pada ibu hamil juga 2 sampai 3-nya adalah anemia gitu ya. Dan kemudian juga akses untuk mendapatkan air bersih tidak tercukupi, akses untuk mendapatkan makanan bergizi seimbang juga tidak memadai. Nah, ini faktor-faktor yang kemudian memunculkan stunting. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang kita alami, lakukan, ataupun makan selama 1000 hari pertama kehidupan akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap kesehatan di masa depan. Salam sehat, sehat Indonesia.